Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi, edisi 24 Januari 2024. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semoga menjadi panduan bagi kita untuk berjalan di hari ini. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan mendengarnya dari Matius pasal 5 ayat 13 demikian. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam terjemahan Alkitab yang lain, King James Version dikatakan, kamulah garam dunia, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah garam itu diasinkan, maka tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak manusia. Mencegah pembusukan. Saudara-saudaraku, tak seorang pun di dunia ini yang menyukai hal-hal yang berbau busuk, bukan? Selain aromanya yang sangat mengganggu, penampakannya juga sangat tidak menarik dan tentu fungsinya pun tidak akan dapat berguna. Setelah Yesus menjelaskan tentang ucapan sumber kebahagiaan bagi umat-umat yang mengikut Dia, yang sangat berbeda dengan konsep dunia, sekarang Ia menyampaikan kepada pendengarnya tentang fungsi umat-umatnya yang hadir di dalam dunia. Ia membahas perlunya murid-murid Yesus untuk hidup sesuai dengan kebajikan yang dijelaskannya dalam ucapan bahagia yang dijelaskan dalam teks-teks sebelumnya. Dalam bagian ini Tuhan Yesus menyebutkan fungsi umatnya melalui dua metafora. Yang pertama garam dan yang kedua terang. Kedua metafora ini, garam dan terang, sangat diperlukan. Maka ia berkata demikianlah fungsi orang yang percaya kepadanya yang dihadirkan di dalam dunia ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan peranan garam dalam kehidupan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Saudara-saudaraku, siapa yang tidak mengenal garam? Sangat familiar bagi kita. Sejak dulu garam memiliki beragam fungsi. Sebelum ditemukan kulkas atau lemari pendingin, garam digunakan secara luas sebagai pengawet dengan cara dioleskan ke daging, ikan atau apapun yang akan diawetkan. Selain itu, dalam beberapa kasus dapat digunakan sebagai jenis pupuk untuk menyuburkan tanaman. Juga tentu saja digunakan untuk memberi rasa pada makanan. Sop dari daging apapun jika hambar, tak berasa tentu bukanlah menjadi makanan yang lezat. Melihat garam yang kaya manfaat, Yesus berkata kepada para pengikutnya, kamu adalah garam dunia. Tentu dengan harapan bahwa para murid membawa manfaat sama seperti garam, secara simbolis ke dalam kehidupan rohani kita, yang kehadirannya sangat dibutuhkan di dalam dunia. Jika kita melihat fungsi garam yang sudah disampaikan dalam teks ini, dan jika kita melihat kepada fungsi garam pada budaya kuno pada waktu itu, tentu orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk dua keperluan secara umum, fungsi mengawetkan dan fungsi memberi rasa pada makanan. Dan jika ini benar, maka dunia diasumsikan sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Dan karena itu diperlukan antisipasi untuk pembusukan dan ketawaran. Saudara-saudara, kejahatan ada di mana-mana. Ketidakpedulian merajalela. Dan di tengah situasi semacam inilah, Yesus memanggil para murid untuk menunjukkan jati diri yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari kebusukan. Dengan dasar Injil, kita memberi rasa yang enak pada dunia ini melalui kesalehan hidup kita yang dapat mengubahkan dunia oleh kuasa Injil Yesus Kristus. Sebagaimana garam menjaga daging agar tidak membusuk, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang tersebar ke seluruh dunia membantu menjaga umat manusia tidak jatuh ke dalam kebusukan moral, kefasikan, imoralitas, kekacauan, hingga menghasilkan aroma yang busuk.
Sebagaimana garam diperlukan untuk melesatkan dan mencegah makanan dari pembusukan, demikianlah orang-orang percaya dan gereja harus merupakan teladan yang hidup, teladan yang saleh di dalam dunia, dan harus melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata di dalam masyarakat. Demikianlah orang percaya memberi manfaat yang mengubah cita rasa makanan secara permanen. Sama seperti pengaruh orang saleh dapat mengubah suatu budaya yang bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Namun jika orang Kristen gagal melaksanakan fungsinya, maka seperti garam yang dibuang dan diinjak-injak manusia, begitu pula dengan orang-orang Kristen yang gagal memainkan peranan sebagai garam dunia. Mereka bukan hanya menjadi tidak berguna, melainkan diremehkan oleh dunia. Kita akan dipermalukan. Itu terjadi karena kita sendiri telah membuat diri terlihat bodoh dan menjadi tawar. Saudara-saudaraku, ketika para pengikut Yesus tidak lagi miskin dalam roh, hidup dalam pertobatan dan kelemah lembutan, memiliki keinginan untuk kebenaran dan berbelas kasihan, mereka berhenti melakukan tujuan mereka di bumi. Hal ini sama dahsyatnya dan tidak terpikirkan oleh garam yang kehilangan rasanya. Sebagai akibatnya mereka akan dibuang dan diinjak orang, yaitu orang percaya yang suam bersama keluarga akan dihancurkan oleh cara hidup dan nilai-nilai masyarakat yang tidak beriman. Saudara-saudaraku, betapa menyakitkan jika kita sudah kehilangan fungsi yang seharusnya. Alkitab mencatat sebagai teladan bagi kita betapa hancurnya kehidupan orang-orang yang gagal melaksanakan fungsinya di dalam dunia. Saudara-saudaraku masih ingat penderitaan Saul sampai akhir hayatnya karena ia gagal menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Masih ingat Yudas yang gagal? Yesus sangat mencintai Yudas sama seperti 11 murid lainnya. Bahkan ia dipercayai tugas khusus di dalam kelompok para murid. Tetapi akhir hidupnya sedemikian tragis karena ia gagal melaksanakan fungsinya. Masih ingat kehidupan yang memperhatikan karya tokoh besar Simpson yang mengakhiri hidupnya dengan sangat memprihatinkan. Orang mengolok-olok dia dan orang mengolok-olok nama Tuhan oleh karena kegagalan Simpson untuk melaksanakan fungsinya di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Saudara-saudaraku, sadarkah kita bahwa Tuhan memilih dan memanggil kita sebagai garam? Sudahkah kita berperan dalam kehidupan kita? Kita memberi rasa yang enak dimanapun kita berada. Kesaksian hidup kita, keteladanan di hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sudahkah kita mencegah pembusukan di sekeliling kita, mencegah kejahatan yang ada, menyatakan kepedulian, memperhatikan orang-orang yang sengsara, agar banyak orang yang menikmati pertumbuhan di hadapan Tuhan? Sadarkah kita, saudara-saudaraku, bahwa fungsi kita seperti pupuk yang dapat menyuburkan dan membuat manusia di sekeliling kita menikmati pertumbuhan yang baik? Saudara-saudaraku, biarkanlah firman pada pagi hari ini membuat kita untuk merenung, supaya sepanjang tahun 2024 ini dalam segala aspek hidup kita, bahwa kita adalah garam dunia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk bangun dari tidur kami dan memberikan kami kekuatan baru dan mengutus kami ke tengah-tengah kehidupan kami lagi. Dan Engkau mengingatkan kami akan fungsi kami sebagai garam dunia. Bapa Surgawi, tolonglah kami semua supaya kami mengingat bahwa hari ini ada Tuhan sediakan bagi kami, supaya kami melaksanakan fungsi kami dengan baik sebagai garam dunia. Tuhan, tolonglah kami, supaya setiap kesempatan yang Tuhan beri pada kami gunakan semaksimal mungkin untuk menjadi garam dunia. Agar apa yang akan kami kerjakan di hari ini dapat memuliakan nama Tuhan. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, ya Tuhan, tuntunlah mereka dalam kehidupan mereka. Ingatkanlah mereka bahwa mereka harus berperan sama seperti garam di tengah-tengah dunia ini.
Saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup, Tuhan hadirlah dalam hidup mereka. Bukalah jalan bagi mereka yang kehilangan arah. Mereka yang sedang sakit, Tuhan kuatkan dan beri kesehatan baru. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dengan penghiburan daripada-Mu. Dan mereka yang menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup, biarlah mereka lari kepadamu ya Tuhan, supaya menerima kebaikan, berkat, dan pertolongan yang baru daripada-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Sertailah kami sepanjang hari ini untuk berjalan, sebab kami tak akan sanggup berjalan jikalau Tuhan tidak menyertai kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.